Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama Ibu untuk belajar IPA dari rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tidak kurang suatu apapun. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai sendi, otot, dan gangguan pada sistem gerak manusia. Disimak sampai habis ya videonya. Nah, sebelum Ibu lanjutkan ke materi, seperti biasa Ibu mempunyai sebuah pertanyaan. Berapakah jumlah tulang yang ada pada manusia? Ada yang tahu jawabannya? Apakah jumlah tulang manusia itu 100, 200, atau lebih dari itu? Di sini perlu kalian ketahui bahwa tulang pada manusia itu jumlahnya kurang lebih 206 buah tulang. Banyak kan? Kira-kira dengan tulang sebanyak itu, bagaimana cara menyatukannya? Mungkinkah menggunakan lem atau menggunakan perekat yang lainnya? Untuk menyatukan tulang yang banyak itu, kita memerlukan sendi. Yang dimaksudkan dengan sendi itu apa sih? Dalam hal ini, secara sederhana, sendi dapat kita artikan sebagai bagian tubuh yang menghubungkan tulang-tulang manusia. Jadi, kalau tidak ada sendi, satu tulang yang ada di tubuh kalian tidak bisa berhubungan dengan tulang yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah macam-macam sendi pada manusia. Sendi pada manusia akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah sendi berdasarkan sifat gerakannya, dan yang kedua adalah sendi berdasarkan arah gerakannya. Macam-macam sendi tersebut akan Ibu jelaskan satu persatu. Kita mulai terlebih dahulu dari sendi berdasarkan sifat gerakannya. Sendi berdasarkan sifat gerakannya akan kita bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sendi mati. Dari namanya sudah jelas kalau sendi mati adalah sendi yang tidak bisa bergerak. Biasanya sendi ini bisa kita temui pada tulang tengkorak manusia. Kemudian yang kedua adalah sendi kaku. Sendi kaku adalah sendi yang dapat digerakkan, tetapi gerakannya sangat terbatas. Biasanya, sendi ini dapat kita temui pada tulang antar ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Dan yang ketiga adalah sendi gerak. Seperti namanya, sendi gerak adalah sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Pembagian dari sendi gerak ini nanti akan kita bahas pada macam-macam sendi berdasarkan arah gerakannya. Selanjutnya adalah macam-macam sendi berdasarkan arah pergerakannya. Berdasarkan arah pergerakannya, sendi akan kita bagi menjadi sendi pelana, sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, dan sendi geser. Kita mulai terlebih dahulu dari sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang mampu membuatkan gerakan dua arah, yaitu ke arah samping dan ke arah depan. Salah satunya adalah sendi yang berada pada tulang pangkal ibu jari. Sekarang boleh kalian coba. Ibu jari kalian hanya bisa digerakkan ke arah samping dan ke arah depan saja. Apakah ibu jari kalian bisa digerakkan ke belakang? Sepertinya akan susah. Karena pada ibu jari kalian terdapat sendi pelana. Sekali lagi ibu jelaskan, sendi pelana hanya bisa membuat gerakan dua arah, ke samping dan ke depan saja. Selanjutnya adalah sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Biasanya, sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Ada yang sudah terbayang sendi ini ada di mana? Benar sekali. Sendi engsel ada pada tulang lutut dan tulang siku. Selanjutnya adalah sendi putar. Sendi putar adalah salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Jadi, salah satu ujung tulang menjadi poros dan yang satunya bisa berputar di sana. Sendi inilah yang membuat kepala kita bisa berputar dengan baik. Contoh dari sendi putar adalah sendi antar tulang atlas dan tulang tengkorak. Jadi di sini tulang atlas kalian sebagai porosnya dan tulang tengkorak berputar di sana. Selanjutnya adalah sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Contoh dari sendi peluru ini adalah hubungan antara tulang lengan atas dan gelang bahu. Coba kalian gerakkan lengan kalian sekarang. Pasti bisa bergerak ke segala arah. Itulah sendi peluru. Kemudian yang terakhir adalah sendi geser.
Sendi geser ini adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan bergeser. Biasanya, sendi geser dapat kita temui pada ruas-ruas tulang belakang. Nah, itu tadi adalah materi sendi pada manusia. Materi selanjutnya mengenai otot. Kalian sadar nggak sih, kalau ternyata selama ini gerak tubuh kita itu sangat amat bergantung sama yang namanya kinerja otot. Otot itu tidak hanya ada di badan atlet binaraga saja, tapi semua manusia pasti mempunyai otot. Jadi sebenarnya, pengertian otot itu tidak hanya sebongkah lekukan besar yang ada di setiap lengan manusia saja loh. Lantas, apa sih otot itu dan bagaimana mekanisme kerjanya? Otot merupakan sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang memiliki fungsi sebagai penggerak aktif yang menggerakkan tulang yang dilekatinya. Bila kamu sedang beraktivitas, otot akan memendek, atau keadaan ini bisa juga disebut kontraksi. Sedangkan kalau kamu sedang istirahat, otot akan memanjang atau kembali ke ukuran semula, yang disebut juga dengan relaksasi. Sama seperti organ tubuh yang lainnya, otot di sini juga mempunyai fungsi. Fungsi otot dalam tubuh manusia ada beberapa. Yang pertama, mendukung tubuh agar bisa berdiri tegak. Yang kedua, membantu mempertahankan postur tubuh. Yang ketiga, membantu menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh. Yang keempat, mempertahankan suhu tubuh. Dan yang kelima, menghasilkan panas dari berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Ada hal menarik yang harus kalian ketahui tentang otot. Ternyata, otot itu bisa bekerja dengan sadar dan dengan tidak sadar. Otot yang bekerja secara sadar kita sebut sebagai otot volunter. Sedangkan, otot yang bekerja secara tidak sadar kita sebut dengan otot involunter. Sama seperti tulang dan sendi, otot juga mempunyai jenis-jenisnya sendiri. Jenis-jenis otot akan kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah otot polos, yang kedua otot lurik, dan yang ketiga adalah otot jantung. Di sini, ketiga jenis otot ini mempunyai karakteristiknya masing-masing. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari otot polos. Disebut otot polos bukan berarti ototnya polos alias tidak tahu apa-apa ya. Di sini otot polos mempunyai beberapa ciri-ciri. Adapun ciri-ciri dari otot polos, yang pertama, hanya memiliki satu inti sel yang berada di bagian tengah. Yang kedua, bentuknya gelendong dengan kedua ujung meruncing, bereaksi lambat dan tidak mudah lelah. Yang ketiga, terdapat pada otot peredaran darah, otot urat nadi, dan otot usus. Yang keempat, termasuk otot involunter atau otot yang bekerja secara tidak sadar. Yang kelima, tidak mempunyai garis melintang. Jenis otot yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik disebut juga dengan otot rangka. Letaknya menempel pada rangka tubuh dan digunakan sebagai alat pergerakan. Lalu kenapa disebut otot lurik? Lurik di sini bisa kita artikan sebagai garis. Nah, otot lurik ini mempunyai pola semacam serat bergaris. Kalau misalnya nanti kalian berkesempatan untuk mencari gambar otot lurik yang lebih bagus, kalian bisa cari dan mencoba untuk di-zoom, kemudian kalian akan melihat pola garis-garis yang ada di gambar otot tersebut. Nah, di sini, sama seperti otot polos, otot lurik juga mempunyai ciri-cirinya. Yang pertama, inti sel banyak dan berada di bagian tepi. Yang kedua, bentuknya silindris, panjang, punya ribuan serabut yang membentuk jaringan otot. Yang ketiga, terdapat pada otot lengan, perut, pipi, dan rangka tubuh. Yang keempat, termasuk otot volunter atau otot yang bekerja secara sadar. Yang kelima, mampu bekerja keras dan cepat, tapi mudah lelah. Lalu yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung ini seringkali disebut dengan otot istimewa. Seperti yang sudah kita bahas di awal, otot jantung terus bekerja meskipun kita sedang tidak sadar. Meskipun otak kita tidak menyuruhnya untuk bekerja, tapi si otot jantung ini akan tetap melakukan kerjanya untuk bekerja dan terus bergerak. Secara sederhananya, ketika kita sedang tidur, otot jantung akan tetap bergerak. Ketika kita sedang terbangun, otot jantung juga akan tetap bekerja.
Di sini, ciri-ciri dari otot jantung. Yang pertama, inti sel banyak dan terletak di tengah. Yang kedua, bentuknya memanjang, silindris, dan serabut selnya bercabang dan saling menyatu. Yang ketiga, hanya terdapat di jantung dan bekerja di luar kesadaran. Yang keempat, kontraksinya kuat dan berirama. Dan yang kelima, mempunyai garis melintang. Itulah karakteristik dari masing-masing otot. Materi berikutnya adalah cara kerja otot. Seperti yang sudah kalian ketahui, bahwa tulang-tulang dapat bergerak karena adanya otot. Lalu, bagaimana sih caranya otot bekerja? Berdasarkan cara kerjanya, otot itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah otot yang bekerja secara sinergis. Di sini, otot sinergis adalah otot yang bekerja sama dan secara searah. Maksudnya gimana sih? Nah, jadi di sini otot-otot yang bekerja secara sinergis, ketika ada satu otot yang bekerja atau berkontraksi, maka otot lain di sekitarnya juga akan ikut berkontraksi. Kebalikannya, ketika ada otot yang sedang berelaksasi atau beristirahat, maka otot lainnya juga akan ikut beristirahat. Biasanya, untuk cara kerja sinergis ini terjadi pada otot pronator quadratus dan pronator teres. Nah, kedua otot ini, baik pronator quadratus dan pronator teres, akan bekerja secara sinergis ketika ada seseorang yang akan membuka pintu. Cara kerja otot yang selanjutnya adalah otot yang bekerja secara antagonis. Berkebalikan dengan sinergis, otot antagonis adalah otot yang bekerja berlawanan. Artinya, apabila satu otot mengalami kontraksi, otot yang lainnya akan melakukan relaksasi. Begitupun sebaliknya, jika ada otot yang berelaksasi, maka akan ada otot lainnya yang berkontraksi. Contoh dari otot antagonis ini adalah pada otot bisep dan trisep. Otot bisep dan trisep ada pada lengan kalian. Sekarang, bisa kalian lihat ilustrasi yang ada pada video untuk menjelaskan cara kerja otot secara antagonis. Oke, materi terakhir mengenai sistem gerak manusia adalah penyakit pada sistem gerak manusia. Di sini, untuk penyakit-penyakit pada sistem gerak manusia akan kita beda-bedakan mana yang penyakit tulang, mana yang penyakit sendi, dan mana yang penyakit otot. Kita mulai terlebih dahulu dari penyakit yang menyerang tulang. Yang pertama, ada osteoporosis. Kalian tentunya tidak asing lagi dengan istilah osteoporosis ini. Osteoporosis adalah kondisi berkurangnya kepadatan tulang. Hal ini menyebabkan tulang menjadi keropos dan mudah patah. Osteoporosis jarang menimbulkan gejala dan biasanya baru diketahui ketika penderitanya jatuh atau mengalami cedera yang menyebabkan patah tulang. Osteoporosis bisa dialami oleh siapa saja, termasuk anak-anak dan orang dewasa. Namun kondisi ini lebih sering terjadi pada wanita yang telah memasuki masa menopause. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya kadar estrogen yang berperan penting dalam menjaga kepadatan tulang. Jadi, karena osteoporosis ini bisa menyerang siapa saja, kalian yang masih muda harap dijaga untuk kesehatan tulangnya. Kemudian penyakit selanjutnya ada skoliosis, kifosis, dan lordosis. Nah, ketiga penyakit ini menyerang tulang belakang manusia. Tulang belakang sendiri berfungsi untuk menopang tubuh bagian atas dan membentuk postur tubuh. Tulang belakang dapat mengalami kelainan yang menyebabkan perubahan pada kelengkungan. Kita bahas satu persatu, mulai dari skoliosis. Skoliosis merupakan kelainan tulang belakang, di mana tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Lengkungan tulang belakang ini bisa berbentuk seperti huruf S atau C. Penderita skoliosis umumnya memiliki bahu atau pinggul yang tidak terlihat seimbang. Selanjutnya adalah kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang belakang yang menyebabkan punggung bagian atas bengkok secara tidak normal. Idealnya, tulang belakang memiliki kelengkungan antara 25-45 derajat. Namun, pada penderita kifosis, kelengkungan tulang belakang bisa mencapai 50 derajat atau lebih. Hal inilah yang membuat penderita kifosis memiliki postur tubuh membungkuk. Dan yang terakhir adalah lordosis. Lordosis adalah kondisi di mana tulang belakang di area punggung bawah melengkung atau bengkok ke depan.
Normalnya, tulang belakang di bagian ini memang melengkung ke depan, namun pada penderita lordosis, lengkungannya terjadi secara berlebihan, sehingga tulang belakang menyebabkan tekanan terlalu besar dan menyebabkan munculnya rasa sakit. Di sini, mumpung kalian masih muda, harap memperhatikan kondisi-kondisi tulang belakang kalian, baik itu pada saat kalian beraktivitas, duduk, ataupun yang lainnya. Di sini sebenarnya masih banyak penyakit-penyakit yang menyerang sistem tulang kalian, tetapi yang ada di sini hanya Ibu sampaikan beberapa. Sisanya bisa kalian cari secara mandiri. Penyakit pada sistem gerak manusia yang selanjutnya adalah sendi. Sama seperti tadi, Ibu hanya akan memberikan beberapa contoh saja. Penyakit pertama yang dapat menyerang sendi adalah dislokasi. Dislokasi adalah cedera pada sendi yang terjadi ketika tulang bergeser dan keluar dari posisi normalnya. Seluruh sendi pada tubuh dapat mengalami dislokasi, termasuk sendi bahu, jari, lutut, pinggul, dan pergelangan kaki. Dislokasi terjadi akibat cedera, terutama benturan keras yang dialami oleh sendi. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami dislokasi antara lain olahraga, seperti ketika bermain basket, sepak bola, senam, atau gulat. Biasanya hal ini terjadi ketika seseorang kurang melakukan pemanasan. Berikutnya ada kecelakaan kendaraan bermotor, faktor keturunan, orang lanjut usia, dan anak-anak. Di sini, anak-anak cenderung memiliki aktivitas fisik yang tinggi. Jika tidak diawasi oleh orang dewasa, maka dislokasi dapat terjadi. Penyakit berikutnya yang dapat menyerang sendi adalah artritis. Radang sendi atau artritis adalah peradangan yang terjadi pada suatu atau beberapa sendi, sehingga menyebabkan sendi menjadi kaku dan sulit untuk digerakkan. Radang sendi atau artritis bisa dialami oleh semua golongan usia, termasuk remaja dan anak-anak. Namun, kondisi ini paling sering terjadi pada orang berusia di atas 65 tahun. Radang sendi bisa disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya adalah penumpukan kristal asam urat. Materi yang terakhir adalah penyakit pada sistem gerak manusia, khususnya otot. Salah satu contoh penyakit yang dapat menyerang otot manusia adalah kram otot. Ibu rasa hampir semua orang pernah mengalami kram otot ini. Biasanya dapat terjadi pada kaki atau paha kalian. Kram otot adalah kontraksi kuat atau mengencangnya otot yang terasa sakit dan muncul secara tiba-tiba. Berlangsungnya dari beberapa detik hingga hitungan menit. Seringkali kondisi ini terjadi pada bagian kaki. Periode olahraga atau kegiatan fisik yang berkepanjangan, terutama pada cuaca panas, dapat menyebabkan kram otot pada manusia. Nah, itulah tadi materi mengenai sendi, otot, dan gangguan pada sistem gerak manusia. Kalian bisa mengeksplorasi lebih materi-materi yang belum Ibu jelaskan dalam video ini. Sekian untuk video kali ini, sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya. Bye-bye!